Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara tentu tidak asing ya dengan kata mercusuar. Mercusuar adalah menara yang dibangun di sebuah pulau kecil di tengah lautan yang berada di biasanya daerah berbatu karang. Nah, mercusuar ini biasanya memancarkan sinarnya sebagai isyarat pada waktu malam hari untuk membantu navigasi kapal laut yang sedang berlayar pada malam hari. Nah, begitu juga dengan hidup orang percaya atau anak-anak Tuhan, sama seperti mercusuar yang memancarkan kasih Kristus di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bukan dimulai dari lingkungan yang besar, tetapi boleh dimulai dari lingkungan yang kecil. Inilah tugas orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, yaitu menjadi mercusuar kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Ia adalah cahaya yang mampu menerangi setiap hati yang gelap. Cahaya itu tidak hanya dipancarkan lewat kata-kata atau dengan lidah, tetapi cahaya itu dapat juga dipancarkan lewat tindakan atau perbuatan. Kasih itu terdiri dari berbagai macam rasa dan berbagai macam warna. Begitu juga dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus hanya memberikan kita kesenangan, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa di balik penderitaan ditemukan sebuah kekuatan. Jika Tuhan Yesus tidak memberikan kita sebuah kemenangan, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa kekalahan adalah awal dari kemenangan. Jika Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita pun tidak akan pernah menyadari bahwa Allah kita hanya sejauh doa. Sedikit saya rindu untuk berbagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ikut membesuk bersama suami ataupun bersama tim murid, selalu saya perhatikan biasanya suami selalu menyelipkan kata-kata baik itu membesuk saudara kita seiman ataupun yang tidak seiman, mereka yang sedang sakit, selalu terselip kata-kata berseru, memanggil nama Tuhan, karena dia hanya sejauh doa. Dan pasti suami menyanyikan sedikit kata-kata itu, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Itu yang saya perhatikan Bapak Ibu Saudara. Baik melalui telepon pun selalu ada kata-kata itu. Yesus hanya sejauh doa. Apapun yang menjadi pergumulan kita, sakit, penyakit, masalah, datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah jauh, dia hanya sejauh doa. Maka daripada itu, berdoalah, datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah jauh dari kita. Nah, di dalam hukum kasih, di dalam kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 39.
kita akan baca Matius 22 ayat 37 dan 39 sampai 39. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih itu vertikal tetapi juga horizontal. Artinya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi kita hanya mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama, atau sebaliknya hanya mengasihi sesama dan tidak mengasihi Tuhan. Maka kasih yang kita lakukan itu tidak dengan sepenuh hati, melainkan dengan setengah hati. Kasih kepada Tuhan dapat kita wujudkan lewat kesetiaan kita akan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketaatan kita beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun, kita juga harus mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu mengampuni. Meskipun kita disakiti oleh seseorang, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Kasih itu murah hati, melakukan kebaikan untuk menolong orang lain yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Kedua sifat kasih ini mengingatkan kita kepada kisah yang diceritakan Yesus tentang seorang Samaria yang murah hati. Pada zamannya, keturunan Samaria adalah orang yang dipandang rendah. Tapi melalui kisah ini, kehidupan orang Samaria melebihi kehidupan seorang Lewi dan seorang imam yang tahu banyak hal tentang Taurat. Dengan penuh belas kasihan yang tulus, orang Samaria ini menolong seorang yang tidak pernah dia ketahui siapa dia, tanpa tahu latar belakang kehidupannya, tetapi orang Samaria ini menolongnya dengan tulus, membalut luka-lukanya, kemudian diangkat dan dibawa ke tempat yang layak untuk dirawat. Orang ini terluka karena dirampok dan dipukul oleh penyamun. Kita sebagai gerejanya pada akhir zaman ini, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saat ini sudahkah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita sudah memenuhi panggilannya sebagai mercusuar kasih Kristus? Apakah kita saat ini hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri? Padahal tugas kita di dunia ini adalah menjadi mercusuar kasih Kristus yang seharusnya menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Apakah kita seolah-olah membangun tembok yang tebal dan tinggi di dalam kehidupan kita? Apakah inikah yang dinamakan kasih? Kasih itu tidak terbatas. Bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang mereka. Kasih itu tanpa syarat. Sebagaimana Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk menebus hidup kita, dan Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Oleh sebab itu, kasih Kristus inilah yang selayaknya mendorong dan memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain, termasuk mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kita. Marilah kita miliki ciri utama orang-orang percaya,
anak-anak Tuhan, yaitu sebagai mercusuar kasih Kristus yang selalu memancarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Sebagai ayat penutup, kita akan baca 2 ayat. Ayat yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan yang kedua nanti 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita akan baca yang pertama terlebih dahulu. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan, amin. Nah, inilah tuh yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Mari miliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi mercusuar kasih Kristus yang dapat menerangi kegelapan dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.